Perlu kita ketahui bersama bahwa kompilasi hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam yang disusun secara sistematis untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Secara umum, KHI bertujuan untuk menyeragamkan penerapan hukum Islam di pengadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjadi acuan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kompilasi hukum Islam yang diberlakukan tahun 1991 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disusun sebagai pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam. Beberapa ciri khas kompilasi hukum Islam tahun 1991 diantaranya yang pertama, bersifat kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, bersumber dari fikih klasik yang dimana didominasi oleh mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, fokus pada 3 bidang hukum: perkawinan di buku 1, waris di buku 2, dan wakaf di buku 3. Kemudian ciri yang keempat itu tidak mencantumkan kesetaraan gender secara eksplisit. Kemudian yang kelima, masih patriarkal. Misalnya, suami adalah kepala keluarga, perceraian lebih banyak bertumpu pada kehendak suami, begitupun dalam pembagian warisan yang merujuk pada pembagian 2:1, yang dimana bagian laki-laki lebih banyak atau 2 kali lebih banyak dari bagian perempuan. Pada tahun 2004 muncul rencana kompilasi hukum Islam KHI 2 atau yang dikenal sebagai kompilasi hukum Islam berbasis gender. Meskipun belum resmi disahkan, pembaruan ini merupakan respon kritik terhadap KHI 1991, terutama dari kalangan akademisi, aktivis perempuan, dan LSM. Ciri-ciri pembaruan kompilasi hukum Islam tahun 2004: yang pertama, berperspektif keadilan gender dengan mempertimbangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Pembaruan kompilasi hukum Islam tahun 2004 ini mencoba menghapuskan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam. Perspektif keadilan gender menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab yang setara di hadapan hukum. Hal ini berbeda dengan kompilasi hukum Islam tahun 1991 yang cenderung memposisikan laki-laki sebagai pihak yang dominan, terutama dalam peran suami sebagai kepala keluarga, hak talak, dan pembagian warisan. Kemudian yang kedua, lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Pembaharuan kompilasi hukum Islam tahun 2004 ini berusaha mengadaptasi nilai-nilai Islam agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Hukum Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan bisa berubah sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensinya. Misalnya, dalam konteks meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja, pembaharuan ini mengakomodasi konsep bahwa perempuan juga bisa menjadi penanggung nafkah dan pengelolaan rumah tangga tidak harus secara eksklusif dilakukan oleh istri. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perubahan dalam struktur keluarga. Konsep keluarga sebagai kerja sama antara suami dan istri. Keluarga tidak lagi diposisikan sebagai struktur hierarkis yang menempatkan suami sebagai pemimpin tunggal, melainkan sebagai institusi kemitraan. Suami dan istri dianggap memiliki tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga. Artinya, pengambilan keputusan dalam rumah tangga dilakukan melalui musyawarah dan saling pengertian, bukan dominasi salah satu pihak. Kepemimpinan rumah tangga tidak hanya di tangan suami. Pembaruan ini mengakui bahwa kepemimpinan dalam keluarga bisa bersifat fleksibel, tergantung kondisi dan kapasitas masing-masing pasangan. Jika istri lebih mampu dalam hal ekonomi atau pengambilan keputusan, tidak ada halangan baginya untuk memimpin rumah tangga. Pandangan ini menggeser paradigma patriarkis dan memberikan penghargaan terhadap kemampuan dan kontribusi perempuan. Kemudian yang keempat, dalam hal waris, memungkinkan pembagian setara atas dasar keadilan kontekstual, bukan hanya 2:1. Salah satu aspek kontroversial dalam hukum waris Islam adalah pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Pembaruan kompilasi hukum Islam tahun 2004 ini membuka ruang untuk penafsiran kontekstual bahwa pembagian waris bisa dilakukan secara adil, bukan hanya matematis. Artinya, keadilan tidak selalu identik dengan kesetaraan numerik, tetapi bisa mempertimbangkan aspek kebutuhan, kontribusi, dan kondisi ahli waris. Misalnya, jika seorang anak perempuan yang merawat orang tua hingga akhir hayat, maka dia bisa diberikan bagian lebih besar atas dasar keadilan, meskipun dia seorang perempuan.
Adapun kekurangan kompilasi hukum Islam terletak pada landasan hukumnya yang hanya berupa instruksi presiden, bukan undang-undang, sehingga dianggap memiliki kekuatan hukum yang lemah dalam sistem hukum nasional. Selain itu, kompilasi hukum Islam juga dianggap kurang sempurna karena tidak melalui proses legislasi formal dan beberapa ketentuannya dianggap kontroversial, terutama terkait dengan perkawinan. Adapun kekurangan itu diantaranya yang pertama dari segi landasan hukum. Kompilasi hukum Islam dibuat berdasarkan instruksi presiden, bukan undang-undang. Hal ini menyebabkan kompilasi hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan posisinya dalam sistem hukum nasional menjadi lemah. Kemudian yang kedua, proses pembentukan. Kompilasi hukum Islam tidak melalui proses legislasi formal yang seharusnya melibatkan pembahasan dan persetujuan DPR. Ini membuat kompilasi hukum Islam dianggap sebagai jalan pintas dalam mempositifkan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, kontroversi beberapa ketentuan. Beberapa ketentuan dalam kompilasi hukum Islam menimbulkan kontroversi seperti asas monogami dalam perkawinan, posisi perempuan dalam persaksian, dan perkawinan beda agama. Kemudian yang keempat itu penerapan yang berbeda. Terkadang masyarakat lebih memilih berkonsultasi dengan tokoh agama atau kantor urusan agama KUA daripada pengadilan agama, terutama dalam kasus perkawinan dan perceraian yang menunjukkan adanya perbedaan penerapan kompilasi hukum Islam. Yang kelima, yaitu terkait dengan keterbatasan cakupan. Kompilasi hukum Islam fokus pada bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan hibah. Namun cakupannya masih terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam hukum Islam.